Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, kita masih bicara tentang globalisasi perekonomian. Dalam konteks yang lebih spesifik, kita bicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Mitra bisnis, saya katakan bahwa Indonesia punya kemampuan yang sangat-sangat penting di ASEAN. Dengan 250 juta penduduk, dengan area yang begitu luar biasa, dengan juga potensi alam yang sangat luar biasa. Tentunya Indonesia dari gambaran umum aja akan sangat-sangat relevan untuk bisa diimajinasikan sebagai satu bagian dari destinasi investasi. Mitra bisnis, kalau di ASEAN itu protection of investor itu merupakan satu bagian yang sangat-sangat penting ya. Jadi itu akan menjadi satu topik bagaimana masing-masing negara bisa memastikan bahwa pelaku pasar dari mereka itu akan memperoleh keamanan kepastian berbisnis di masing-masing 10 negara anggota ASEAN. Nah, untuk itu mitra bisnis ini akan menimbulkan satu pembangunan komitmen bersama, misalnya comprehensive investment agreement antara negara-negara ASEAN. Nah, untuk itu memang kita lihat dalam skala luas masing-masing investor ini bisa pergi ke satu proses penyelesaian di luar ASEAN sih sebenarnya, dia bisa exit. Tapi lebih dari situ ASEAN juga suatu saat akan membangun jika misalnya terjadi dispute antara investor di dalam wilayah ASEAN akan diselesaikan dengan ketentuan apa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang akan tumbuh. Tapi bottom line, kalau kita lihat bahwa ini adalah lebih pada satu proses bahwa pelaku-pelaku usaha tadi akan beraktivitas pada satu wilayah yang memberikan potensi besar membangun keuntungan dan begitu banyak potensi-potensi bisnis yang bisa digali, tapi juga akan memberikan konsekuensi persaingan yang sangat-sangat besar juga dengan begitu banyak pemain yang akan terlibat karena ini akan menjadi wilayah permainan para pelaku bisnis dari masing-masing 10 negara, bahkan juga dari negara-negara lain yang ikut juga akan involve di dalam, yang dalam satu kapitalisasi yang sangat luar biasa besar dengan potensi realisasi pasar juga yang sangat luar biasa besar di luar dari pasar ASEAN seperti pasar Eropa dan Amerika dan lainnya. Nah, untuk itu mitra bisnis, saya melihat bahwa seluruh komitmen-komitmen tadi akan dengan begitu cepat ya dibangun dan akan dihasilkan menjadi bagian dari regulasi. Nah, regulasi ASEAN bukanlah menjadi satu hal yang akan menjadi anutan secara langsung bagi negara-negara karena tidak akan ada hukum ASEAN paling tidak pada 2015, tapi akan ada komitmen ASEAN. Nah, komitmen ASEAN ini tentunya akan dibangun dalam bentuk regulasi-regulasi di mana masing-masing anggota ASEAN tadi akan menyatakan ketundukannya pada regulasi atau komitmen bersama tadi. Nah, kalau kita lihat Indonesia dalam proses perkembangan hukum nasionalnya pun kita melihat Indonesia melihat bahwa dalam proses perkembangan hukum nasionalnya sudah juga melihat regionalisasi ekonomi atau globalisasi menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sehingga memang otomatis dalam proses pembentukan hukum Indonesia sudah mulai harus menyiapkan diri. Untuk itu memang Indonesia harus paling tidak sudah mulai melakukan perubahan mindset dari sisi proses untuk pembangunan hukum gitu ya. Nah, saya melihat bahwa satu bidang yang paling penting untuk bisa melihat ini, institusi yang paling harus memberikan perhatian maksimum untuk ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Memang kata pembinaan itu memberikan satu dasar bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengatakan bukan kami, karena kami hanya pembinaan, tapi memang pembinaan itu harus berubah menjadi pengembangan hukum nasional. Kenapa? Karena memang kita harus punya satu alat, satu institusi yang memang setiap hari memberikan waktu terbaiknya dan orang-orang terbaiknya untuk berada pada posisi untuk membaca seluruh proses perkembangan internasional yang terjadi ya dalam globalisasi perekonomian baik APEC maupun ASEAN, untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada seluruh bagian dari stakeholder yang berada di Indonesia, baik dalam bentuk usulan-usulan maupun sosialisasi maupun pendidikan ya, agar semua orang bisa punya awareness dan semua punya pemahaman untuk bisa saling membangun dan saling melakukan streamlining atau upaya-upaya untuk paling tidak mengharmonisasikan hukum-hukum Indonesia antara satu hukum dengan hukum lainnya. Karena saya pikir sangat menyedihkan kalau kita bicara tentang harmonisasi hukum ASEAN, kalau hukum nasional Indonesia aja juga nggak harmonis gitu. Artinya antara satu dengan yang lain itu masih tabrakan, lalu akan sangat-sangat sulit kita untuk bisa membuat dia streamlining dengan hukum ASEAN. Nah, untuk itu pemerintah harus memberikan satu perhatian yang tidak main-main untuk ini. Jadi tidak hanya sekedar membangun satu tim, tapi juga membangun satu sumber daya yang sangat baik dengan kemampuan-kemampuan yang sangat baik gitu ya. Dengan melihat ke depan sumber daya income kita tidak hanya terletak pada sumber daya alam semata dan
juga dari penghasilan pajak, tapi juga para penghasilan-penghasilan yang dilahirkan atau yang didapat atau yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku-pelaku usaha nasional Indonesia yang bermain pada wilayah-wilayah internasional. Karena kalau misalnya pelaku-pelaku usaha itu mendapatkan keberuntungan atau laba dari aktivitas internasionalnya, maka semua laba itu tentunya akan masuk ke Indonesia dan itu akan menjadi bagian dari penghasilan mereka yang akan memberikan masukan ke negara dan juga memberikan perluasan kepada aktivitas-aktivitas usaha yang akan memasukkan sumber daya Indonesia sebagai bagian dari orang-orang yang akan menikmatinya. Saya pikir itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa kita lihat dari sisi sebelah mata aja dengan mengatakan Indonesia is big enough and then we can do whatever we want to do gitu. Nggak bisa. Harus mengatakan bahwa ASEAN merupakan bagian yang dalam waktu 15-20 tahun mendatang, 20 tahun dari sekarang, menjadi bagian yang akan penting untuk menjadi sumber penghasilan Indonesia di luar dari penghasilan lainnya. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Plus FM.